Babi enak nggak? Bukan hanya sekedar cacing pita aja. Ada yang bilang gennya 99% hampir mirip seperti kita manusia. Orang bilang gini, ini Indra daging babi sos padang. Cacing pitanya udah dibersihin? Iya, udah bukan daging babi lagi nih, tapi ini udah di sos padang, ini di sos siram, ini udah dimasak 3 jam, cacing pitanya udah nggak ada, ini dimasak apa lagi? Kalau papa mau masak babi silahkan, saya bilang. Cuman syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Babi enak nggak? Saya kan belum pernah coba nih. Kalau Anda kan udah pernah nih. Makanya saya penasaran. Kalau saya kan banyak tuh di video-video YouTube dia kok ada koki-koki yang masak babi. Oh, kayak enak gitu kan, khawatirnya ada saudara kita dari umat muslim gara-gara enak, terus ada manfaatnya, wah dia makan aja. Enak nggak? Kalau karena saya dulu non muslim, saya pernah mengkonsumsi babi, kalau saya bilang enak dagingnya. Tuh gurih banget. Jangankan dagingnya, minyaknya, kulitnya itu enak, enak banget. Tapi itulah ujian dan cobaan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita harus patuhin. Yaitu saya sempat bertanya kepada Ustaz Restat, bagaimana caranya saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala itu gampang. Jalanin perintahnya dan jauhi larangannya. Kamu sekarang sudah Islam, Andre. Kamu harus tahu mana yang ini dah. Kalau saya bilang Islam itu tidak merubah budaya, tapi merubah yang buruk-buruknya saja. Seperti kayak misalnya dulu orang suka minuman keras, pada saat dia masuk Islam dia belajar kenapa minuman keras itu atau diharamkan. Kayak babi diharamkan. Banyak metode apa yang saya dengar yang tanya dari dokter-dokter gitu kan. Bukan hanya sekedar cacing pita aja. Ada yang bilang gennya 99% hampir mirip seperti kita manusia. Kenapa ada yang namanya cangkok hati babi, bisa jantung atau apa bisa. Tapi yang jelas jangan dilihat dari segi itu. Dari segi manfaatnya jangan dilihat. Jangan lihat mau dibilang ini organ tubuhnya 99% seperti manusia lah. Cacing pitanya sudah dibersihkan lah. Pokoknya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diharamkan itu mutlak kita harus ikut. Bukan asas manfaat ya. Bukan. Bisa aja orang bilang gini, ini Indra daging babi sos padang. Cacing pitanya udah dibersihin? Iya, udah bukan daging babi lagi nih, tapi ini udah di sos padang, ini di sos siram, ini udah dimasak 3 jam, cacing pitanya udah nggak ada, ini dimasak apa lagi? Yang namanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mutlak udah. Kita ikutin. Bukan persoalan manfaat atau kandungannya, tapi karena perintahnya itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah titik situ ya. Udah. Karena di Islam ini saya belajar aja itu batasan. Batasan, satu batasan yang nggak boleh saya lakukan adalah mencari tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Saya bilang, kita ini siapa? Ya kan masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Itu alhamdulillah, kita nggak perlu lah kita tahu lah di mana Allah Subhanahu Wa Taala, di ars misalnya, di tingkat berapa, bagaimana begini-gini, nggak perlu. Pening malah kita kalau mikirin itu. Benar. Bagi orang yang berpikir dan beriman, kalau malam itu kalau pagi itu basah pelataran, berarti malamnya hujan. Benar. Berarti bagi orang yang beriman dan berpikir besarnya alam semesta, ya indahnya segala macam, berarti ada yang menciptakan siapa? Bener. Udah gak usah capek-capek mikir. Gak usah kita pusingin. Gini aja manusia bisa ciptain komputer apa-apa, ciptain batu aja udah. Bisa gak? Tentu bisa manusia ciptain batu. Itu yang dimaksud tadi batasan-batasannya? Nah, batasan itu kita gak usah mikir terlampau jauh. Karena apa? Pusing pala kita, pecah pala kita. Saya aja kadang-kadang berpikir saya menahan nafas 5 menit kuat gak ya? Saya melihat ikan, saya di dalam air belum tentu bisa bernafas, tapi ikan di dalam air bisa bernafas. Cukup pertanyaan itu kita dari mana? Yakinin aja, imanin udah. Paling 3 pertanyaan aja ya, yang buat kita tetap struggle itu.
kita dari mana, Iya. untuk apa, Untuk apa? Dan kemana nanti kita Nah, setelah? itu aja Udah ya. itu aja, kita nggak usah perlu macam-macam. Kayak misalnya ada saudara saya menanyakan, berarti Allah ada di mana-mana dong? Saya bilang, saya kontennya nggak bisa ngejawab itu karena itu di luar makom saya. Bener, saya bilang di luar makom saya nggak bisa jawab karena hak saya sebagai manusia adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya aja. Dah. kembali ke pertanyaan tadi, Baik. babi itu enak apa enggak? Ah. Berarti kan kuadre di rumah tuh keyakinan masih beda ya. Nah, berarti makanan juga beda. Nah, Beda. ketika keluarga Ko Andre tuh katakanlah masak Iya, babi itu, sapi kaki pendek. Sapi kaki pendek gitu. kita bukan ini ya, bukan mendiskreditkan babi ya, tapi Iya. kita mau menanyakan supaya sahabat-sahabat paham dan tahu ya, dan insya Allah diambil manfaatnya. Baik, Nah, benar, ketika keluarga Ko Andre itu masak itu, kan anak Ko Andre satu rumah, itu gimana sikap keluarga atau sikap Ko Andre itu bagaimana? Sempat saya mendapatkan satu tindakan dari orang tua saya yang menurut saya nggak enak gitu kan. Hampir sempat saya mau diusir karena ada perbedaan pendapat gitu kan. Orang tua saya berkata, lebih baik lu keluar dari rumah deh. Saya bilang, kenapa? Gue nggak bebas sebagai orang tua, ada lu, gue nggak bisa masak babi, gue nggak bisa makan babi. Malah saya bilang, kalau papa mau masak babi silahkan, saya bilang. Cuman syaratnya dengan ketentuan kasih tahu lah, misalnya ini daging babi, oh ini misalnya saya mau masak apa, oh jangan pakai panci itu tadi bekas masak babi gitu kan, atau pisahkanlah dengan perabotan-perabotan yang lain. Karena saya sempat bilang gini, nah saya makan daging pun babi itu, kalau saya nggak tahu pun saya nggak akan dosa. Tapi kalau mama atau papa atau saudara-saudara lain yang mengerjai saudara-saudaranya, misalnya aku kerjain dia makan daging babi, dia nggak tahu ini, itu dosanya minta ampun, benar. Lebih baik cepat-cepat minta maaf. Itu salah satu jalan yang terbaik. Okay. Nah, jadi itu makanya saya bilang rahmatin Islam ini adalah rahmatin alamin. Ya di situ kita menerima semua perbedaan kok. Rahmat itu semua alam ya. Iya, semua perbedaan. Kita nggak ada perbedaan antara non-muslim ini, nggak ada. Kita semua rangkul semua sejarahnya. Makanya saya bilang saya merinding sekali pada saat saya mengetahui sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saya bilang tidak ada pemimpin yang sekarang ini sebijaksana pemimpin Islam. Masya Allah. Dulunya ya, bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang pemimpin agama Islam banyak. Tapi untuk yang seperti beliau jauh. gregetnya itu, kalau saya bilang jangan pernah dibandingin lah antara Umar bin Khattab dengan manusia sekarang. Aduh, jauh banget. Kalau ada yang nyamain gimana? Aduh, itu saya kadang-kadang kalau ada yang nyamain saya bingung. Dari segi mananya? Umar bin Khattab aja, dia lalai memperhatikan umatnya atau rakyatnya, dia bayar 25 dirham. Uang pribadi ya? Uang pribadinya sendiri. Dia pernah ada saya dengar ceritanya juga yang dia pergi kemana, ada sekumpulan keluarga, anaknya menangis, Masak istrinya batu. masak batu. Umar bin Khattab tuh yang menggendong memanggul gandum dari rumah dia sampai ini. Dari Baitul Mal itu. Nah itu dia. Sekarang mana ada yang mau seperti itu dan disamakan. Jauh. Saya kadang-kadang berpikir sehat gak itu? Saya sih bukan menghina, maaf. Cuman karena saya sebagai manusia, ya berpikir gini deh. Saya bilang tidak ada dan jangan pernah lah kita sampai apalah menyamakan para sahabat dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu kadang-kadang menurut saya tuh, saya sebagai ini melihatnya itu, berikanlah contoh kepada saudara-saudaramu yang mualaf itu contoh-contoh yang baik gitu kan. Jangan pernah menyamakan lah misalnya Rasulullah SAW dengan pejuang, atau para sahabat Rasul dengan pemimpin-pemimpin. Itu beda jauh. Bukan langit sama bumi, tapi bedanya surga sama neraka itu jauh banget. Nah itulah dia, makanya saya bilang maaf, bukannya saya agak keras, cuman saya berpikir dengan pemikiran saya aja gitu kan. Bang Andre, banyak pertanyaan nih yang masuk di kolom komentar, tapi insya Allah kita
bahas di lain waktu. Ya, next time. Karena banyak banget ini. Banyak. Saya tahu, saya tidak sampai Mengikuti juga ya. bukan apa, saya sampai nggak berani ngelihat komentarnya. Kenapa, itu. kenapa? Karena pro dan kontra. Saya mengatakan jujur, kamu marah. Apakah saya harus mengatakan kebohongan? Baru buat kamu senang. Karena kejujuran itu pasti pahit. Kebohongan itu pasti dibungkus dengan kemanisan. Disinilah makanya saya bilang, alhamdulillah saya masuk Islam banyak yang merubah semuanya dari pikiran saya tuh, dari cara saya berpikir, tutur kata, mengenal akhlak, adab. Oke. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya saya bertemu dengan keluarga saya, kalau dia lagi makan babi, saya bilang haram, ya emang haram, gitu kan. Ini najis ya najis, Oke. gitu kan. Sempet apa ya yang Ustadz saya pernah bilang ya, Islam itu tegas. Islam itu lembut, tapi ada tegasnya juga, gitu kan. Dimana saat apa yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala haram ya haram, tidak boleh dilakukan, udah. Nggak boleh kompromi lah pokoknya. Bang Andre, Ya. terima kasih banyak. Syukron. Mudah-mudahan bisa mampir lagi nih. Ya, ditunggu komentar-komentar selanjutnya. Saya juga jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu gitu kan. Karena ilmu saya juga bukan dari saya, tapi dari ustadz saya dan juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kita bahas di lain waktu, Bang Andre. Ya, insya Allah saya akan balas atau saya akan komentar atau akan menjawab komentar-komentar. Kalau perlu ada komentar-komentar baru, boleh bertanya tentang misalnya pengalaman-pengalaman saya, ada yang ingin dipertanyakan kepada saya, boleh ditanyakan, dicantumkan di kolom komentar. Pesan-pesan untuk teman-teman yang kontra dari Ko Andre. Pesan-pesan saya gini, pro dan kontra itu makanya tadi saya bilang wajar. Lebih baik coba datanglah misalnya, Ko Andre ngajinya di mana? Boleh gak saya datang? Saya penasaran dengan pengajian Ko Andre gitu kan. Saya penasaran dengan misalnya FPI itu ajaran seperti apa, Hizbut Tahrir itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Boleh komentar Kita atau boleh diskusi nanti bareng. ya diskusi bareng. Lebih enak itu kan, lebih enak diskusi bareng gitu kan. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, nanti ada ustadz saya, guru saya akan menjelaskan ini semua. Dan barulah kita bisa menilai, oh ya itu sesat, oh iya itu nggak bener gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Maha suci Allah yang masih memberikan saya mata, saya masih kebuka, hati saya kebuka. Berarti kalau ada yang mau diskusi kopdar nih istilahnya sama Boleh, Ko Andre, kopi darat. nanti Mau bisa ketemu. DM di Instagram Ngaji Cerdas. Nah, bisa DM atau DM Ngaji Cerdas untuk janjian. bener. Lebih seru ya, sambil Lebih ngopi seru ya? lagi sambil ngopi, ngobrol perkara iman, mau tanyakan apa gitu ya, tapi sesuai dengan apa yang saya Oke. tahu. Kalau misalnya ilmunya yang di atas saya misalnya, maaf kalau saya nggak bisa jawab, mungkin nanti saya akan bawa ustadz saya atau saudara saya atau Kang Asep bisa ngikut, Siap. kita tanya jawab. Jadi Itu untuk lebih asik. teman-teman yang ingin diskusi sama Ko Andre atau subscriber untuk pengen ngobrol sama Ko Andre atau Bener. pengen diskusi ringan ya. Diskusi ringan, Insya Allah- ingat diskusi bukan berdebat, Iya. karena saya paling malas berdebat. Iya. Karena diskusi itu kerangkanya kerangka solutif. Bener, Berarti jalan keluarnya ada jalan keluar. ada jalan keluarnya. Pokoknya nanti ada yang ingin diskusi silakan DM di Instagram Ngaji Cerdas. Ngaji Cerdas. Apalagi DM, khusus yang teman-teman di wilayah Jakarta Barat ya. Jakarta Insya Barat. Allah kita bisa tentuin tempatnya di mana, bisa ngobrol bareng-bareng ya. Yang Intinya. penting diskusinya bukan debatnya. Iya. Ingat. Dan luruskan niat ya. Benar. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari
Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.